Niki rungokno tenan kula terangno masalah nasab. Terus nasab sing diharamno kawin niku 7 nggih. Nasab sing diharamno kawin pinten? 7. Niku hurrimas alaikum napa? Ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Niki penting kula aturaken. Jenengan ora usah sensitif. Pokoke masalah hukum iku wis cocok ra cocok ora usah napa sensitif. Agama itu mengharamkan atau melarang adopsi ngangkat anak. Kalau terpaksa ada orang ngangkat anak itu harus dicatat nasabnya dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi maupun keluarga yang mengadopsi. Karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilatil ansab. Kalau kalian terjadi ikhtilatil ansab, percampuran apa? Nasab. Karena setiap satu orang itu pasti punya 7 orang yang haram dikawin karena apa? Nasab. Ini ku ibu, ya ibu, dulur ummahatukum terus putri, dulur kandung, bulik sangka bapak, bulik sangka napa ibu, terus ponakan, ya anake dulur lanang, lan anake dulur napa itu niku sing haram karena nasab. Sebab niku ikhtilat. Ini wae di rumah. Riyen Rasulullah niku di anak angkat dene Zaid. Sampai uang darani Zaid bin Muhammad. Buatan Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Terus ambek Allah piyambak dibatalno. Wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Dipaksa. Nggih, wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Ora oleh muni Zaid bin Muhammad. Sampai turun ayat lewat Allah langsung ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Wong kudu disebut nganggo jenenge bapake. Iku nak kepengin adil cara Allah. Mergo tiyang adopsi niku mesti nglahirno sombong. Kula pun bolak-balik wingi kula ngaji teng Bojonegoro teng Islamic Center nggih bilang. Adopsi itu melahirkan kesombongan. Lho nggih to nggih, misale anake Ruhin tak pek anak angkat aku. Kan keren ben Gus Bak dibanding ben Ruhin. Lama-lama anaknya itu kalau ditanya seneng, jenengan sinten? Kula putrine Gus Bak. Kan gak siap di bapak keriting, gak jelas misalnya meneng dalan-dalan ya ngono kan. Itu satu, melahirkan kesombongan. 2, terjadi ikhtilatil ansab. Misalnya anak Ruhin melok kula terus kuliah. Jebule pacaran mbek dulure dhewe. Terus kok rabi entuk dulure dhewe, entuk ponakane. Itu bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Kalau mencerita tentang budi-budi ketika saya memberi makalah tentang adopsi ini wonten kiai sikoh bisa dipercaya cerita. Itu ono wong tipe anak angkat yang Jakarta. Yang antarkan tuh Pak D-nya. Suatu saat anak ini besar kuliah pacaran mbek adik kandungnya. Hasil terus kawin di anak situ. Pak D yang dulu ngantar ke Jakarta ke yang adopsi itu nilai di Jakarta. Kagetnya bukan main, ternyata yang dirabi itu sama-sama ponakannya gitu, dulur nopo kan. Ini bahayanya ngangkat anak nopo kan. Jika dibatalkan oleh Allah, orang harus mau menyebut bapaknya. Ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indah. Tapi wong saiki usah enake dhewe. Anake sampean kudu bangga, makalah Nabi itu mengancam manidda ila ghairi abi wa huwa ya'lamu anna ghairu abi faqad kafara. Wong sing ngaku ora bapake diaku bapake dianggap ngafiri atau ngingkari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu melahirkan kesombongan itu mesti. Karena mesti milih yang keren kan. Milih sing napa? Keren. Nomor 2 terjadi campur aduk napa? Nasab. Mari kula suwun sing pun kadung anak istilah anak angkat istilah bahasa Indonesia. Tetap harus ditulis silsilah keluarganya, dia saudaranya berapa. Kalau anaknya itu tersinggung dianggap anak angkat, berarti cah sombong sadok balik nang keluargane. Ape-ape ya ape. Orang mek anak angkat tuh alasannya kan saake kepengin nulung wong miskin. Kula balene rata-rata niate kan kepengin nulung orang miskin. Nak cara kula, nak pancen niate gitu betul. Iki pendapat kula lho. Tapi maksudnya nyangkut pembatalan anak angkat itu jelas ada di Quran, di hadis. Alasan kedua ikhtilatul ansab ya ada di kitab.
Tapi yang ketiga ini pendapat saya. Yang ketiga ini jelas. Saya ulama itu harus jelas. Yang tadi di Quran, di hadis itu dua alasan tadi di Quran, di hadis. Yang ketiga ini saya pribadi. Dan saya yakin saya benar. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya berarti tidak tahu mikir. Orang kok sampean luwih napa? Bener. Misalnya aku anak angkat Ruhin. Terus akhir cak kriting keluar kunut sampai anak angkat. Sedih cek cilik kene cek imut ora tuwa wanen ngene iki masale. Aja bayangno saiki Gus. An cilike kan lucu ya kriting lemu putih kan sampai anak angkat. Nah, itu kan misalnya Ruhin kan wis serai-rai kakean pola kan. Terus minta sepeda motor Tiger atau Nexon atau Ninja gitu. Kan berarti saya kalau nuruti anak angkat karena dia sudah kayak anak saya kan mungkin tak turuti. Tuku sepeda motor 30 juta. Dia umur 16 tahun tak tukokno sepeda motor karena dia kayak anak angkat 20 juta. 20 juta itu kalau saya niat baik, sementing tak kekno wong fakir miskin atau tak kekno santri. Itu dapat berapa santri? 20 juta misalnya tak kekno wong soleh atau santri atau masyarakat. Kalau 20 orang saja dapat 1 jutaan maturune tak ngamek ndongakno kabeh. Kiri 20 ndongakno kabeh. Tapi gara-gara me anak angkat, uang 20 itu tersentral, terpokok ning satu orang. Iku ning Ruhin, iku wae dienggo sepeda motor sing ra jelas manfaatnya. Paham sing kalau maksud? Hanya dari segi sosial kan menjadi manfaat ini terbatas kan? Nggih, betul. Nah aku rame anak angkat Ruhin kebagian 1 juta, mungkin Mustafa kiri pisan kebagian 1 juta kan beberapa orang kebuat. Karena saya ada harus terfokus mikir cakriting. Paham nggih? Lho tenan paham tenan to. Lho kowe oleh menentang pendapat saya boleh, saya pastikan ini pendapat saya. Tapi kan iso globalnya. Paham toh? Artinya kalau orang engko Ruhin dewasa tak gekno omah, entek 100 juta. Alasannya sakit Ruhin anak melarat. Andai kan aku gak mek anak angkat mungkin 100 juta lebih ke orang banyak. Tapi tetap boleh loh mek anak angkat, tapi cara kula nggih sekadar ya. Ya sayang, tetap kembalikan ke keluarganya, dibiayai saja. Itu dia mendapat kasih sayang keluarga, dia tidak sombong. Paham ya? Lah soal ingin spesial ya spesial saja, misalnya sama rantai anak. Nah kecuali mungkin ada pengecualian darurat, sampean nggak punya anak, ada ponakan atau keluarga, kamu angkat. Tapi nasabnya harus tetap ditulis. Saya ulang-ulang, nasabnya harus ditulis. Karena ciri utama manusia yang disebut Allah adalah faja'alahu nasabah. Jadi orang harus jelas nasabah. Jadi alasan ketiga tadi kelihatan. Kalau anak angkat itu kan nanti semua aset itu kan terkonsentrasi. Itu mau. Biasanya wong lomo 20 juta dibagi wong akeh gara-gara di anak angkat satu mungkin hanya untuk beli apa? Sepeda motor, mulai cak keriting ngono sembawa weling njuk sangu 1 juta. Entek sedino. Padahal mau tak kena fakir miskin 1 juta cukup saulan kan. Ya sehingga sampean ndak usah tersinggung. Kalau mau cerita hukum, sehingga sirinya kenapa Rasulullah itu orang paling dicintai Allah dan punya hiburan ngepek anak angkat yaitu Zaid bin Harisah itu dibatalkan oleh Allah sendiri. Dibatalkan oleh Allah sendiri. Tapi jangan kira dibatalkannya itu dibatalkan total secara sosial, boten. Dibatalkan secara hukum nasab. Sehingga semua sahabat yang dulu manggil Zaid bin Muhammad dimarahi Allah, suruh manggil Zaid bin Harisah. Paham ya? Terus kula suwun sing wis kadung mek anak angkat ya ora usah dibatalno, tapi nasabnya ditulis. Dan anak itu mulai kecil pun diberi pengertian kalau kamu anaknya ini, saudara kandungmu ini. Nah soal kowe kuwatir kok nang bocah tersinggung wong Jawa. Kamu harus lebih kuwatir ketimbang nanti nasabnya kacau balau kawin mbek dulure dhewe, kawin mbek ponakane. Senengane kok nggo alasan rasa Jawa. Ora tau mikir nasibe agama, yang dipikir nasibe rasane wong Jawa. Jare kaya aku mbek Mustafa tuwa jenggoten corong Jawa wajib dihormati, sesat tapi dihormati Mustafa. Wong ra jelas jlundruke kok apa dihormati. Ya harus pakai agama jelas. Orang dihormati karena alimnya atau karena lomane atau krana sabar melarate. Kudu jelas, kudu nyetor slip. Paham ya? Alasan dihormati. Gak apa-apa misalnya nulis ke saya fakir 10 tahun sabar. Jadi jenengan harus hormat saya. Kalau hormat siap kula. Mergo jelas kesalehane. Dan saya siap sabar lagi sampai mati ya monggo nanti ditulis.
Mlebu swarga syaratnya ngalim, kayak ngalim ya abot, sugih, wis kadung ora sugih. Paling mungkin ya melarat karena sudah kadung melarat. Itu syaratnya sabar. Sabar itu orang ngeluh. Orang ngeluh itu betah. Biasanya wong nak betah ambek Allah diterusno wis betah. Wong wis betah wae kan. Itu kan jadi repot. Jadi itu coba hitungnya. Alasan ketiga tadi bisa dihitung. Saya tuh punya pengalaman gitu. Saya punya saudara, punya keluarga, orang kaya, punya anak angkat. Itu ya kebaikannya ya terkonsentrasi ya itu tadi tergerus hanya untuk 1-2 orang. Ya taruh saja tadi. Kalau orang punya uang 20 juta biasa diamalkan, mestinya bisa dikasihkan pondok atau fakir miskin bisa orang 20-30. Gara-gara anak angkat mungkin seleranya selera yang fuduli, yang nggak prinsip, yang sekunder, misalnya untuk beli apa? Sepeda motor. Namun anak yang bowling kalau rukin anak angkat sepeda motor di aksesoris sepeda motor larang bisa. Sepeda larang ngegenge ning mall. Ngentekno donya tenan. Nah itu kenapa menurut saya kalau mau baik-baik saja. Terus saya teruskan. Tapi teori saya ini tidak selamanya benar karena itu tadi yang dibatalkan hanya nasabnya saja itu yang pasti benar. Tapi Rasulullah itu ya unik. Ini cerita sisi Rasulullah. Rasulullah itu dia putu jenis Hasan Husain. Hasan itu ganteng. Gak ada orang mirip Nabi kayak Hasan. Hasan bin Ali. Dia putranya Sayyidah Fatimah sing sugeng kan namung Hasan kalian apa? Husain. Sebetulnya punya adik namanya Muhassin tapi meninggal. Hasan itu ganteng kan. Ganteng putih, ganteng putune Kanjeng Nabi. Terus Usamah itu sampean Rabi Zaid iku rabi untuk Ummu Aiman. Zaid itu rabi untuk sinten? Pakai Usamah Zaid bin Harisah. Terus gak ada anak namanya Usamah. Zaid itu dia anak jenis Usamah itu wireng. Kemudian turunannya wong ireng. Niku Kanjeng Nabi sowan nang ngepel. Mergo anaknya anak angkate. Putu sangka anak angkat. Dipangku Kanjeng Nabi. Sampai sahabat itu cara sahabat itu wong Jawa nak ngenyek Nabi cah mangku gula kopi perkara ini sitok putih. Sitok napa? Lah niku nak Usamah umbelen. Meler itu, umbel ngerti umbel sampean. Cara kene apa? Umbel. Niku Sayyidah Aisyah kon nyisi ora gelem. Wis ora anake wireng. Umbelen. Sayyidah Aisyah kon nyisi ku mboten purun. Jijik cara Jawa. Sayyidah Aisyah wae anak wong sugih, perawan. Bojone Kanjeng Nabi kon nyisi cah ireng. Ora gelem. Niku di sisi Kanjeng Nabi dhewe. Sampai Aisyah iku iri, tanganku eman kena umbele Usamah malah tangannya Kanjeng Nabi akhirnya. Jadi artinya gini, jangan kira Nabi itu melarang anak angkat itu terus tidak sayang ya sayang, tapi jangan menggantikan nasab, ya, jangan menggantikan nasab. Malah disebut Quran, ud'uuhum li abaihim wa aqsatu indallah. Fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Ini diatur. Sekarang orang bangga ngambil anak angkat macam-macam. Kita sebagai ulama harus ngomong ini duduk perkaranya karena orang itu punya nasab. Ya, nanti terjadi ikhtilatil apa? Ansab. Nasab itu 7 ya. Terus kedua ditambah nasab karena mertua. Itu dono hukum ini. Kalau nasab karena mertua itu 2 sisi. Haramnya mertua itu bimujarrodil abdi. Jadi misalnya saya nikah dengan istri saya, sekali saya menikah bil tu nikah hawa taswijah bil mahril mazkur, itu otomatis saya sudah boleh salaman sama mertua saya, sudah jadi mahram bil musyawarah, namanya mahram bil musyawarah. Tapi kalau saya rabi ibunya, misalnya Ruhin ono rondo, kasusnya kancane bapak nanti konco, ini kisah nyata, konco guru dan PNS, dewe kemenak ke depan. Dekne iku wis tuwa, maksudnya ora tuwa banget ya, pokoke duda. Karena dia sugih ning desa PNS wak sugih. Nglamar cah wedok. Sing baturi bapak. Nglamar cah wedok, ya namanya nglamar cah wedok semetuki ibu iku rondo. Bareng ro ibuke luwih ayu. Diwetuki. Terus spontan muni ngene. Bapak saja kaget, yang nemani kaget. Dikalan jenengan terus pundi, Bu? Betul sampai anak jenengan. Ibuke yo edan gelem, ibuke ku gelem. Ibuke ku gelem, padahal posisi rono ape kelamar anake.
Ibu gelem. Jare bapak wong edan. Bareng metu takoki bapak, "Kowe kok piye sini-sini wong lamar anake kon to ibu?" Iku wong iku kan kancane bapak, "Ayu ibuke." Bareng wis kasil untuk ibuke terus dipertimbangkan jare sampean kan rondo anakmu ku perawan, payune gampang, ning ibuke mlaku sik terus rabi sama